berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasi elang, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jamnya sudah menunjukkan jam 7 tepat ya. Kalau boleh dilihat, jamnya sudah jam 7 tepat. Artinya kita akan mulai, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bincang sersan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana kita akan membahas sebuah kitab yang melanjutkan. Kalau kemarin kita membahas tentang 1 sampai 2 Samuel, tapi bukan Samuel yang ada di hadapan Bapak Ibu semua, gitu ya, Samuel yang lain. Dan sebelumnya kita sudah membahas juga tentang 1 sampai 2 hakim-hakim, mundur lagi ke Yosua, mundur lagi sampai ke 5 kitab yang ada di awal dari Kejadian sampai dengan Imamat. Hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang namanya Raja-Raja. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang bernama Kitab Raja-Raja 1 dan 2 Raja-Raja, 1 sampai 2 Raja-Raja. Ini adalah sebuah kitab yang boleh dibilang serial sejarah, masih berkaitan juga dengan kitab Samuel, berkaitan dengan kitab ya semuanya lah sampai dari Kejadian gitu ya, masih punya runtutan gitu ya. Karena apa? Nanti kita akan bahas. Nah, untuk mengawali sebelum kita membahas lebih jauh Bapak Ibu mengenai 1 dan 2 Raja-Raja ini, kita akan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 17. Kidung Jemaat 17 yaitu Tuhan Allah Hadir. Jemaat Tuhan Allah Hadir akan menjadi pujian yang mengantar kita. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hati berserahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah Hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat.
sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan kita akan berdoa. Dalam kesempatan ini mungkin saya minta tolong Pak Puji untuk boleh memimpin doa buka. Monggo Penatua Elisa Pujianto, waktu dan tempat dipersilakan. Nggih. Monggo sederek-sederek engkang kinasih kita ndedonga. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa surgawi, dengan kerendahan hati kami mengucap syukur karena kebaikan, kemurahan dan bahkan anugerah Tuhan yang nyata kami rasakan dari sejak kami bangun pagi hingga malam hari ini. Kami akan menikmati sersan, biarlah apapun yang akan disampaikan Pak Sam, mari Engkau buka hati kami, pikiran kami, hingga hikmat Allah turun menyertai Pak Sam dan bahkan kami semuanya yang ikut ambil dalam bagian ini. Seberapa kami yang ikut ambil dalam ibadah saat malam hari ini, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat atau yang lainnya Tuhan. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Puji. Baik, Bapak Ibu. Sami-sami Pak Sam. Sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, seperti apa yang saya katakan di awal bahwa pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kitab yang terletak dan menjadi kelanjutan dari kitab 1 dan 2 Samuel, yakni kitab 1 sampai 2 Raja-Raja gitu ya. Kitab 1 sampai 2 Raja-Raja yang menjadi kelanjutan. Dan kita masih berada memang di dalam perjanjian lama begitu ya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bahwa kitab Raja-Raja ini seperti yang saya spill di dalam sesi pengantar tadi, sempat saya bilang bahwa ini menjadi rangkaian dari kitab yang membahas tentang sejarah Israel ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kenapa bisa bicara tentang rangkaian, karena Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, yang pertama kitab Raja-Raja ini terdiri dari 2 kitab. Yang pertama 1 Raja-Raja, yang kedua 2 Raja-Raja ya. Terdiri dari 2 kitab yang apa yang diisinya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, seperti nama kitabnya, tentang raja. Ya, tentang raja-raja. Raja-raja di mana? Tentu bukan raja-raja Jawa, bukan raja-raja Pajajaran, bukan raja-raja Kutai Kartanegara. Tapi ini adalah raja-raja yang memerintah Israel pasca zaman hakim-hakim. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai dengan raja-raja ini seperti sebuah untaian kisah, gitu ya. Kalau kita lihat Kejadian itu kan menerangkan asal-usulnya, siapa bangsa Israel, mereka dari mana, kenapa namanya Israel, itu asalnya dari siapa, siapa yang diubahkan namanya. Di Keluaran dijelaskan tentang mereka yang tadinya sempat menghuni lahan orang, berubah menjadi bangsa yang merdekers atau bangsa yang merdeka, gitu ya. Kaum yang tadinya terjajah, kaum yang tadinya boleh dibilang berada di tanah orang, begitu ya, dipanggil oleh Tuhan berjalan dari tanah Ur-Kasdim lalu besar dan beranak pinak di tanah orang, lalu mereka dipanggil untuk bisa berjalan ke tanah yang Tuhan janjikan itu. Jalanlah di Keluaran itu sampai kepada nanti habis Kejadian, Keluaran, Imamat. Di situ ada peraturan-peraturan yang menjadi dasar-dasar, bilangan menceritakan tentang bagaimana jumlah Israel yang bekerja, yang bukan hanya bekerja tapi juga mereka yang memperjuangkan gitu ya. Ada jumlah-jumlah yang lain juga. Dan di dalam Ulangan ketika Musa hendak mengakhiri kiprahnya memimpin bangsa Israel begitu ya, hendak berpamitan dari bangsa itu karena bangsa itu akan melanjutkan perjalanan sedangkan Musa tidak. Di situ Musa mengulangi perkataan-perkataan tentang firman Tuhan. Lalu masuk ke Yosua sebagai pemimpin yang melanjutkan karya Musa, yang menjadi hakim juga, Yosua bin Nun begitu ya. Jadi hakim, menegaskan posisinya, lalu masuk kepada periode hakim-hakim, ada periode kekelaman di sana, dan masuk zona transisi di kitab Samuel ketika bangsa Israel meminta 2 raja, gitu ya. Ada transisinya di sana ya.
Bangsa Israel minta raja, dikabulkan, rajanya nggak kira-kira bukan cuma dikasih satu tapi dikasih dua, walaupun dengan cara perkudetaan, begitu ya, Tuhan mengkudeta Israel. Nah, baru sekarang kita masuk ke raja-raja pasca zaman Samuel, ya. Jadi setting latar ceritanya memang kitab raja-raja ini posisinya merupakan bangsa Israel yang diawali dari pemerintahan Daud, bukan dari Saul. Karena periode pemerintahan Saul itu diceritakan di kitab Samuel. Ini mulainya dari periode pemerintahan Daud sampai dengan apa? Kehancuran Israel pasca perpecahan. Loh, memang Israel terpecah, Pak Pendeta? Betul. Kelak bangsa Israel akan terpecah pasca pemerintahan. Kita simpan dulu, nanti ada jawabannya ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita lihat ini menjadi narasi sejarah penutup, closing. Ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat, kan ada setelahnya ada kitab Tawarik, betul. Ada kitab Tawarik, tapi kitab Tawarik itu lebih seperti kitab yang meresumekan. Bahasa Inggrisnya itu chronicles gitu ya. Mengulang kembali menjadi sebuah kitab yang mengenang masa-masa kejayaan sampai masa-masa kehancuran. Karena artinya itu kan Divrihayim itu artinya words of the days, gitu ya. Kisah-kisah di mana hari itu sedang ada, words of the days. Ya. Nah, kalau yang narasi itu memang closingnya ada di raja-raja ini. Karena apa? Ada perpecahan di sana, siapa yang menimbulkan, ada detailnya di sana, dan benar-benar seperti chronological order, sangat ada kronologisnya, begitu ya. 1-2 Tawarik itu lebih kerangkuman dari awal sampai dengan pada akhirnya, gitu ya. Lalu juga apa? Kalau kita lihat raja-raja ini tidak hanya Daud dan Salomo yang dipaparkan, tapi juga ada raja-raja yang hidup setelah Salomo, di mana setelah Salomo Israel itu terpecah menjadi 2 kerajaan. Tadi saya sudah spill di awal. Pasca pemerintahan titik-titik, maka Israel terpecah. Jawabannya adalah Salomo, ya. Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Yang satu mempertahankan nama Israel, atau kita kenal juga dengan namanya Northern Israel Kingdom atau Israel Utara. Yang satunya berganti nama, namanya Kingdom of Judah, Kerajaan Yehuda, yang lebih dikenal juga adalah Southern Kingdom of Israel, ya, Israel Selatan bahasa mudahnya. Nah, pasca terpecah 2, ibu kotanya pun berubah. Yang selatan masih mempertahankan di Yerusalem, ya. Yang utara memindahkan pusat peribadahannya ke sebuah kota namanya Samaria. Makanya nanti kalau kita bicara di Perjanjian Baru ada perkataan yang terkenal. Mulai dari Yudea dan Samaria dan ke ujung-ujung bumi. Kenapa Yudea yang disebutkan dulu? Karena orang-orang Yudea, Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip katanya mempertahankan keaslian sebagai seorang Israel. Orang-orang Samaria adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang yang sudah kawin campur, tidak lagi murni Israel. Jadi kadar, kalau kita kayak bicara emas gitu ya, kadar karatnya tuh udah turun gitu ya, udah nggak murni lagi orang Israel. Karena mereka melakukan tradisi namanya kawin campur ketika masa pembuangan. Dan pada zaman Tuhan Yesus, orang Samaria dan orang Yudea itu saling berselisih pada pandangan, menganggap siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, ya. Nah, di dalam kitab raja-raja ini dipaparkan tentang kejatuhan Samaria maupun kejatuhan Yudea. Komplit lah kitab ini, ya. Lalu tidak juga, nah ini yang menjadi sambungannya. Kalau tadi kan saya bilang di sini kejatuhan Samaria. Nah, tidak hanya Israel, maksudnya adalah Israel Utara, tapi juga kejatuhan Yehuda. Di mana ini disimbolkan lewat penyerangan Raja Nebukadnezar. Kok beda, Pak, narasinya? Betul, karena memang 2 kerajaan yang menaklukkan Israel, ya. Israel Utara ditaklukkan oleh sebuah kerajaan namanya Assyria atau Asuria. Ya, yang kelak nanti namanya jadi Sumeria atau apalah itu namanya di buku pelajaran sejarah ada. Dan kalau yang Israel Selatan atau Yehuda ini diserang oleh sebuah kerajaan besar juga yang bersaing dengan Assyria, namanya Babilonia. Ya, 2 kerajaan berbeda, 2 cara pemerintahan yang berbeda, menaklukkan
dua kerajaan yang sebenarnya masih saudara. Ya. Nah, tadi sejelas ini adalah penggolongan. Dari sekian banyak pasal yang ada dari 1 sampai 2 kitab Raja-Raja, maka kalau kita lihat ada pokok-pokok yang dibahas dalam perpasalan itu. Yang pertama, kitab Raja-Raja dibuka dengan hari tua Daud dan penggantinya. Kita bisa baca dari 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai dengan 1 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-46. Bicara soal Daud, bicara soal penggantinya, di situ semua komplit. Ya. Lalu juga Salomo, itu mulai dibicarakan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 11 ayat 43. Nggak kira-kira 7 pasal. Dan Salomo ini tidak hanya dibicarakan yang baik-baiknya saja, sampai yang buruk-buruknya pun ada. Ya. Di awal pemerintahan Salomo baik semua. Karena dia diberikan hikmat oleh Tuhan, hikmat itu dinyatakan ketika dia harus menghakimi sebuah perkara yang sangat terkenal di sekolah minggu, gitu ya. Jadi pengajaran paling terkenal. Saya ingat banget sampai hari ini tentang 2 ibu yang berselisih memperebutkan 1 anak karena yang satunya mati, gitu ya. Salomo mengatakan dengan tegas, ya sudah, kita potong saja 2 anak ini, gitu ya. Kita bagi 2 saja supaya adil. Dan ibu yang benar-benar merupakan ibu dari anak itu, dia menangis sejadi-jadinya. Langsung Salomo bilang, itu ibunya. Yang lain itu, yang setuju, sikat aja. Tangkap dia. Dia bukan ibunya. Karena seorang ibu pasti punya rasa, saya bilangnya rasa connection, ya, rasa keterikatan yang sangat dekat dengan anaknya. Senakal apapun anaknya, ini pesan buat anak-anak remaja ya, senakal apapun anaknya, separah apapun anaknya, seorang ibu pasti dalam hati kecilnya, dalam hati nuraninya, dia punya connection yang erat, dia punya pemikiran yang dekat, dia punya kasih yang besar. Walaupun mungkin cara mengekspresikannya tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi semangatnya itu adalah semangat mengasihi. Salomo yang menangkap semangat itu langsung karena Salomo punya hikmat Tuhan, ya. Salomo tidak meminta kekayaan, tapi Salomo meminta hati yang paham untuk meminta. Namun in the end of the day, ketika dia sudah sekian lama memerintah, kitab yang sama kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pun mencatat bahwa Salomo hidupnya jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi? Menurut catatannya, kalau kita membaca Bapak Ibu, Salomo itu punya 700 istri dan 300 selir, ya, concubines, ya, dari bangsa-bangsa asing. Bayangkan Bapak Ibu, 1000 perempuan yang dekat dengan Salomo, ya. Saya nggak bisa membayangkan, karena banyak banget orangnya gitu ya. Lebih-lebih daripada jumlah total anggota jemaat kayak Curug gitu ya. Kita masih total anggota jemaat, anak ditambah dewasa, anggota baptis dan anggota sini itu masih sekitar hampir 900. Ini 1000 Bapak Ibu ya. Bisa dibayangkan betapa ramainya istana Salomo. Kita kalau ibadah Natal aja udah penuh. Ini istana Salomo 1000 perempuannya Bapak Ibu, belum ditambah staf-staf dan yang lainnya. Mungkin segede udah kayak ya kota Cicurug lah ya, begitu ya, udah kayak kecamatan Cicurug ini, gede banget. Nah, dampaknya adalah di masa tuanya Salomo meninggalkan Tuhan. Salomo beribadah kepada allah-allah lain. Dan kita tahu ketika Tuhan diduakan, maka sudah selesai gitu ya. Bahasa mudanya sudahlah selesai hidup lu. Ya, karena apa? Kita ingat di dalam ke-10 firman, jangan menduakan Tuhan Allahmu, dengan jelas dikatakan di situ. Karena aku adalah Allah yang cemburu, ya. Nah, itu bagian yang kedua gitu ya. Lalu yang berikutnya setelah Salomo, maka itulah yang terjadi perpecahan, ya. Perpecahan Israel menjadi 2 kerajaan. Mulai dari pasal 12 ayat pertama sampai 13 ayat 34 kita bisa lihat. Tidak hanya perpecahan politik tetapi religius, ya. Ada 2 orang di situ yang berperan besar, namanya Rehabeam dan Yerobeam. Ya. Yerobeam itu pergi jadi kerajaan Israel Utara, Rehabeam itu yang selatan. Ya. Kalau boleh dibilang Bapak Ibu, mereka juga berperan dalam membuat Israel jatuh ke jurang yang lebih dalam di dalam peribadahan. Karena apa? Hancurlah ketika mereka awal-awal
berkuasa gitu ya. Israel menjadi kerajaan yang tidak lagi stabil secara politik, tapi juga tidak hanya tidak stabil soal politik, tapi juga tidak stabil soal keagamaannya. Ngaco peribadahan mereka ya, tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan disitulah yang dipaparkan sebagai periode sebelum Elia berkuasa. Seorang nabi yang dituliskan di dalam kitab Raja-Raja. Salah satu dari 2 nabi yang ditulis. Ya. Dari sekian banyak nabi yang ada, tapi ini yang paling dapat exposure, Elia, dan ada satu lagi. Ya, nanti kita bahas di belakang. Ini yang menjadi konteksnya. Periode sebelum Elia. Terjadi kemerosotan moral dan raja-raja yang memimpin, ya begitulah. Ya. Dan di dalam bagian ini kita bisa lihat Elia bekerja panjang. Dari 1 Raja-Raja 17 sampai 2 Raja-Raja 1 ayat 18. Ya. Elia bekerja di Israel, kita bisa lihat bagaimana Elia, seorang yang dipakai oleh Tuhan, jatuh bangunlah untuk mengendalikan. Dan kita ingat rivalitas Elia dengan seorang istri raja yang bernama Isabel. Isabel ya, itulah cara bacanya kurang lebih kayak gitu ya. Rivalitasnya sangat meruncing, sangat ketat, bahkan Elia itu sampai mendapat death threat, atau istilahnya ancaman mati. Kalau kamu nggak meninggalkan 1 kali 24 jam, selesai sudah kehidupanmu ya. Kalau kita baca di situ ya, dari 1 Raja-Raja 17. Bagaimana Elia sempat jatuh bangun gitu ya. Jatuh bangun untuk mengembalakan Israel, dan Tuhan memberikan kekuatan yang tidak sedikit. Tuhan selalu menolong Elia untuk melakukan tugas dan panggilannya. Lalu juga setelah Elia, maka timbullah orang yang kedua, yakni Elisa. Ya, di mana Elisa berkarya. Salah satu kisah yang saya kenal itu adalah ketika Elisa bertemu dengan janda di Sarfat. Mudah-mudahan saya tidak salah ya, dengan janda di Sarfat. Itu kenapa menjadi sebuah kisah yang memorable? Karena itu yang menguatkan gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita ingat ceritanya memang sangat sederhana gitu ya. Bahwa datanglah si Elisa ini bilang tolong bikinin roti, jandanya bilang lah ini udah habis ini, tinggal saya, buat saya mana anak saya, terus sudah itu mati saya. Tapi Elisa bilang bikin apa? Dan kita lihat apa yang terjadi, Tuhan memelihara kehidupan janda di Sarfat bersama dengan anak-anaknya itu. Sederhana, tapi banyak. Kalau mau di breakdown di situ ada pesan moral dan ada juga pesan bagaimana si janda itu menghargai Nabi Tuhan, tapi juga ada ketakutan dalam dirinya. Oh, pokoknya seru lah kisah itu. Kalau kita kulik sampai luar biasa, cari penafsirannya sana sini, kita akan amazed dengan kisah itu. Dan itu pasti akan menguatkan. Karena apa? Karena disitulah kita bisa melihat di dalam kekurangan Tuhan bisa mencukupkan. Itu yang juga menjadi dasar, kalau saya tidak salah membaca sebuah lagu yang ada judul lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, berkat Tuhan mari hitunglah, itu salah satu dasar referensial kitabnya dari situ, bahwa kita harus bisa count your blessing. Judul aslinya itu kan, count your blessing. Hitunglah berkatmu, hitunglah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Ya kan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Maka ketika kita bisa menghitung berkat Tuhan yang bikin kita surprise itu, kita pasti kagum. Karena apa? Karena Tuhan memelihara kita. Yang kekurangan bisa jadi cukup, yang cukup bahkan bisa kita salurkan kepada orang lain. Ya. Ini Elisa berkarya dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 13 ayat 25. Lalu kalau kita lihat poin yang ke-7, ini menjadi raja-raja yang timbul setelah Elisa, dan masuklah di situ kejatuhan Israel. Di mana Israel akhirnya hancur, di mana tidak hanya Israel utara, memang utara duluan, tapi in the end yang selatan juga kena, gitu ya, yang Yudea juga kena. Dan penyebabnya apa? Penyebabnya nanti kita bahas di belakang ya. Ada penyebabnya. Nah, Bapak Ibu, kalau yang terakhir kita bisa lihat tahun-tahun terakhir kerajaan Yehuda dari 18 ayat 1 sampai 25 ayat 30. Bagaimana istilahnya gini, Israel yang utara itu hancur lah ya gitu ya, selesai, hancur lebih cepat, lebih dulu. Tapi yang Yehuda ini masih kayak despair namanya, disisakan sedikit walaupun sudah berdarah-darah, sudah luka-luka, udah hancur badan, tapi
orangnya enggak mati gitu, masih bisa jalan, ya. Masih berjalan, masih bergerak walaupun tertatih-tatih. Inilah kerajaan Yehuda. Makanya dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 25 ayat 30 itu menjadi dalam tanda kutip tahun-tahun terakhir. Ketika Tuhan spare lives, sempat ada reformasi Yosia di sana untuk mengembalikan, tapi apa? Gagal dan Nebukadnezar menghancurkan itu semua. Selesailah Israel, dan sejak kehancuran Israel Selatan maka yang namanya kerajaan Israel itu terhapus dari peta. Kenapa? Karena sampai masa Tuhan Yesus dan sampai seterusnya Israel tidak akan pernah menjadi kerajaan yang merdeka. Mereka hanya menjadi wilayah provinsi. Walaupun sempat ada pemberontakan Makabe, kalau kita nanti belajar di kitab-kitab atau membaca buku yang tentang pengantar perjanjian baru, sejarah bagaimana transisi masa kegelapan pasca kehancuran Israel Utara dan Selatan, itu ada pemberontakan Makabe segala rupa menjadi raja, tapi mereka akhirnya menjadi raja yang boneka sampai kepada masa Tuhan Yesus berkarya. Jadi raja boneka, tidak lagi merdeka 100% karena gonta-ganti penjajahnya. Ketika nanti Kores menyuruh pulang Ezra dan rombongan kedua dipimpin Nehemia, itu udah nggak jadi Israel yang merdeka lagi, itu cuma jadi Israel yang merupakan provinsi gitu ya, di bawah kepemimpinan kerajaan yang berkuasa di atas mereka. Nah, kalau kita membuat narasinya Bapak Ibu, kita mulai dari hari tua Daud, maka kita bisa lihat bahwa dari pasal 1 ayat 1, Israel kan bentuk pemerintahannya sudah monarki konstitusional walaupun sifat hukumnya adalah negara yang teokrasi, bukan demokrasi. Ya. Monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan, dengan arah pemerintahan teokrasi. Nah, Daud itu punya beberapa calon pengganti, tapi apa? Salomo ditunjuk menjadi penggantinya. Yang jadi pengganti itu bukan yang lain-lain, tapi anak dari Batsheba yang notabene istri orang diambil Daud, gitu ya. Anak kedua dari mereka karena anak yang pertama mati, gitu ya, menjadi bentuk hukuman Tuhan kepada Raja Daud. Yang kedua ini justru jadi penggantinya, dan itu memang juga ada janji Tuhan di sana, ya. Yang lain-lain ya bersaing sebenarnya. Kalau kita baca dari 1 Raja-Raja 1 ayat 1, bersaing semua karena apa? Putra mahkotanya itu banyak, ya. Orang-orang yang jadi putra mahkota berseteru, dan Adonia itu tiba-tiba mengklaim posisi, ya, dibantu oleh Yoab dan Abiatar. Namun in the end of the day, Bapak Ibu, tetap ketika Tuhan berkuasa, Tuhan berkehendak, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Salomo tetap menjadi raja. Walaupun banyak tindakan yang harus dilakukan, geser sana, geser sini, sikat sana, sikat sini, tapi tetap Salomo yang menjadi raja. Karena apa? Kehendak Tuhan, Salomo, bukan yang lain. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa melawan. Siapapun tidak bisa. Dan juga ketika Salomo menjadi raja, Bapak Ibu, kita bisa lihat, Salomo tidak meminta hal yang ribet. Dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta hal yang diminta raja-raja pada umumnya. Tapi dia meminta hati yang paham. Karena apa? Dia sadar, dia tidak punya pengalaman. Dia masih muda. Ya. Dan hikmat itulah yang menolong Salomo untuk bisa menjalin banyak kerjasama politik. Ya. Di mana itu tidak lain dan tidak bukan merupakan peran dari kebijaksanaan Tuhan. Dan salah satu kerajaan yang beraliansi kalau kita lihat itu adalah Mesir. Di mana Mesir itu masih menjadi powerhouse saat itu, ya. Menjadi kerajaan yang besar. Walaupun kelak nanti menurun. Tapi pada saat itu Mesir itu menjadi powerhouse. Menjadi kerajaan yang luar biasa. Karena apa? Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat pertama, Salomo itu menikahi anak perempuan Firaun. Nah, ini muatannya sudah politis. Inilah yang dibilang pernikahan politis, ya Bapak Ibu, ya. Kayaknya zaman sekarang kita tahu lah kalau udah bicara pernikahan politis di semua lini ada. Tidak hanya di level pemerintahan, tapi juga sampai ke masyarakat akar rumput seperti kita ini. Kadang ada lah pernikahan-pernikahan yang dalam tanda kutip latarnya agak politis sedikit, gitu ya. Nah, ini terjadi di mana Salomo menikahi anak perempuan Firaun. Berarti apa? Berarti ada kedekatan, ada hubungan, ada aliansi antara Salomo dan kerajaan Israel dengan Mesir. Nanti ada lagi Ratu Sheba lah, ada mana lah, banyak lah pokoknya. Aliansinya Israel zaman Salomo ini banyak, ya.
Terus juga kita bisa lihat, walaupun Bapak Ibu mencapai kejayaan, karena apa? Tuhan bilang, saya mau bait Allah itu dibangun bukan oleh tangan yang berdarah. Salomo yang bangun. Walaupun pada zaman itu Israel rasanya mencapai top of the mountain gitu ya, top of the top pointnya gitu ya, top of the tip. Jadi benar-benar di ujung, benar-benar dia tinggi sekali gitu ya. Bait Allah jadi dengan berbagai perkakasnya, yang sumbangan-sumbangan yang luar biasa keren itu gitu ya. Sampai konon katanya, kenapa Afrika jadi tanah kering? Karena kayunya dipakai buat bait Allah. Itu kata orang-orang ya, saya yang pernah saya dengar gitu ya. Nah, tapi apa? Walaupun mencapai kejayaan, tapi justru Salomo itu makin hidup jauh dari Allah. Dia menduakan Allah. Karena istri dan selirnya itu tidak mengenal Allah Israel. Bukannya dia memperkenalkan, tapi justru dia yang kalah gitu ya. Makanya kadang saya suka bilang sama anak-anak muda gitu ya, kadang ada yang bilang, oh tenang Pak, nanti saya tarik dia untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saya cuma bilang satu, hati-hati, Raja Salomo sudah membuktikan itu ya. Di Alkitab ada buktinya, Raja Salomo yang begitu berhikmat, at the end of his life, di akhir kehidupannya, dia justru jauh dari Allah. Bahkan parah kehidupannya itu. Dia tidak bisa menjaga kekudusan kehidupan di mana Allah menginginkan kekudusan hidup. Saya selalu bilang sama anak-anak muda, hati-hati kalian dengan kata-kata kalian. Jangan too much expectation gitu. Jangan terlalu tinggi lah ekspektasi kalian. Kalau masih ada yang satu frekuensi, kenapa harus cari gelombang yang lain gitu ya? Kalau masih ada yang masih bisa kita masih bisa ya masih sejalur, kenapa kita harus cari-cari yang di tempat lain gitu ya. Ini menjadi akhir tragis kehidupan Salomo. Seorang yang dikaruniakan oleh Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, tapi akhir hidupnya justru tragis, bahkan membawa perpecahan bagi kerajaan yang katanya berisi umat pilihan. Pasca Salomo, Bapak Ibu, Israel terpecah ya. Yerobeam memimpin yang utara dengan ibu kota Samaria, Rehabeam yang selatan. Ketika sudah terpecah, Yerobeam memulai peribadatan baru, dipindahkan pusat peribadahannya itu ke teritori Israel utara, yakni Samaria. Karena apa? Yerusalem itu posisi bait Allah itu menjadi teritorial Yudea. Dan walaupun dia punya pusat peribadahan, tapi Israel selatan tidak jauh lebih baik, justru lebih parah. Karena apa? Kalau kita ingat, Bapak Ibu, kalau kita membaca sumber-sumber sejarah, maka prostitusi itu diperbolehkan. Zaman Rehabeam, ya, parah lah pokoknya ya, ngaco ya istilahnya. Nggak bener lah kehidupan di Israel Selatan juga gitu ya, nggak bakal bener. Cuman ada satu orang yang memang satu raja di Israel Selatan yang istilahnya menjadi pemimpin yang walaupun keturunannya Rehabeam, tapi dia menjadi pemimpin yang membawa restorasi. Sempat ada baik sedikit, ya, yang bernama Asa. Karena habis Rehabeam itu rajanya kan turun ke anaknya, gitu ya, turun ke siapa namanya yang Abia, gitu ya. Rehabeam turun ke Abia turun ke seorang yang bernama Asa, gitu ya. Itu adalah raja yang baik, di mana membawa restorasi bagi bangsa Israel. Namun setelah dia ya balik lagi normal, ya. Balik lagi bahwa Israel itu kembali ke settingan pabrik. Nah, disitulah muncul Elia, ya, di mana Elia sebenarnya dia bekerja di utara, di Israel utara. Elia dan Elisa itu di utara. Nanti yang selatan ada lagi, gitu ya, ada, ingat saya itu Yeremia, ada Yesaya, nanti itu mereka banyakkan di selatan. Elia dan Elisa ini banyak di utara. Ya. Tapi mereka juga bekerja untuk broad spektrum Israel, semuanya juga mereka kabarkan firman Tuhan. Elia mewartakan bahwa Allah itu sudah menghukum, ya. Kita ingat zaman pemerintahan Elia itu Tuhan menghukum Israel begitu rupa. Memang bukan dengan air bah lagi, tapi dengan kekeringan yang besar, ya. Karena apa? Karena dosa-dosa mereka. Para pemimpin mereka sudah meninggalkan perjanjian dengan Allah, maka dihukum Israel. Dan Elia kalau kita ingat, dia itu jadi most wanted nabi, ya, most wanted prophet gitu ya. Karena apa? Wah, ini udah skalanya nasional lah permusuhan Elia dengan Isabel itu, ya.
Dan bahkan kita bisa lihat Elia itu bisa menghancurkan nabi-nabi palsu, tidak lain dan tidak bukan itu karena kuasa Tuhan saja, ya. Dan Raja Ahaz saat itu memang mendengarkan apa kata istrinya, yang dimana dia lebih suka mendengarkan nabi-nabi palsu dan beribadah pada Allah selain Allah Israel, ya. Elia yang mengingatkan dan kata-katanya terkenal tajam serta pedas setajam silet, dia menjadi nabi yang tidak disukai. Dan Elia, kalau kita ingat, pekerjaannya dilanjutkan oleh Elisa, di mana Elia itu tidak meninggal, ya, tidak dikubur, melainkan diangkat oleh Allah. Dan yang melihat itu adalah asistennya Elisa. Elisa melanjutkan pekerjaan Elia, dan kalau kita bicara Elisa, salah satu hal yang terkenal adalah bukan seorang bernama Naaman, panglima perang, ya. Bernama Naaman, dan dia punya asisten namanya Gehazi. Ketika Elisa ditawarkan upah oleh Naaman, gitu ya, dia nggak mau. Tetapi Gehazi bilang, ya udah Bu, nanti saya sampaikan, yang menerima sebenarnya Gehazi. Pindahlah penyakit Naaman ke Gehazi, ya. Jadi jangan bersaksi dusta, ya Bapak Ibu. Kalau orang bilang nggak diterima, katakanlah nggak menerima. Kalau bilang iya, tidak, itu yang Tuhan Yesus tekankan juga di dalam kitab Injil, ya. Dan setelah Pak Elia dan Elisa, yang terjadi berikutnya, ya hancur kerajaan itu. Israel Utara dihancurkan oleh Asiria, ibu kota Samaria. Yudea dihancurkan Babilonia. Bedanya apa? Bedanya, Israel Utara itu tidak dihancurkan secara total. Jadi masih ada orang-orang yang tinggal di sana. Kalau Yudea itu diangkut, ya. Kita ingat Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ya. Orang-orang itu orang-orang dari kerajaan Yudea semua diangkut, kan? Diangkut. Orang-orang Yudea itu banyak diangkut ke Babilonia, dan mereka bahkan mendapat posisi-posisi penting di pemerintahan Babilonia, ya. Yang Israel Utara di bawah Asiria, ya lainlah ceritanya nanti. Dan mereka akhirnya untuk mempertahankan hidup, karena masih ada yang tersisa, mereka akhirnya melakukan sebuah tradisi yang dilarang, yaitu kawin campur. Karena Israel itu, kalau nggak salah, mereka salah satu requirement-nya itu harus menjaga kemurnian, ya, menjaga kemurnian ras, karena mereka adalah umat pilihan Allah. Nah, karena tidak ada pilihan lain untuk bertahan hidup dan melanjutkan keturunan, akhirnya ya sudahlah, kawin campur. Dan itu yang dikritik oleh orang-orang Yudea. Ya, terjadilah permusuhan antara orang Yudea dengan orang-orang Samaria. Dan setelah Israel hancur, Israel memasuki masa kelam. Tidak ada lagi pemimpin yang jelas. Siapa leader di Israel? Tidak ada. Dan Israel tidak akan pernah merdeka seperti zaman itu. Minimal sampai zaman Tuhan Yesus, itu masih zaman penjajahan, ya. Israel tidak merasakan kemerdekaan. Mereka menjadi orang-orang buangan. Walaupun ada Ezra dan Nehemia yang membawa pulang, tapi kondisi sudah jauh berbeda. Makanya ketika bicara Mesias, Bapak Ibu, buat orang Israel, mindsetnya Mesias itu adalah merestorasi seperti zaman Daud, zaman Salomo, zaman Saul, ketika mereka merdeka secara politis. Menjadi kerajaan yang diagung-agungkan. Itu konsep Mesias buat mereka. Ketika Tuhan Yesus datang, konsep Mesias yang dibawa beda. Makanya mereka menolak. Dan dari kitab ini, Bapak Ibu, kita belajar 3 hal dari sekian banyak, ya. Apa saja yang kita pelajari dari kitab ini? Yang pertama, Bapak Ibu, 1 dan 2 Raja-Raja mengingatkan, kalau kita berjanji sama Allah, setia dan lakukanlah. Jangan kita ingkar. Kalau kita berjanji sama Tuhan, kita minta sesuatu sama Tuhan, kita harus accountable, harus bertanggung jawab. Jangan hanya mau terima berkatnya aja, tapi nggak mau bekerja buat Tuhan. Jangan hanya terima enaknya, tapi nggak mau susahnya. Itu pesannya. Karena apa? Kalau kita lihat, Daud dan Salomo, mereka menerima berkatnya Tuhan. Jayaan, hikmat, semua Tuhan berikan. Tapi apa? Mereka nggak mau bekerja. Salomo, at the end of his life, kita tahu 700 istri dan 300 selirnya, gundiknya. Dan 1000 orang itu membawa Salomo kepada pengaruh yang tidak baik. Ya, ngaco lah. Akhirnya apa? Ya Salomo mengingkari janjinya sama Tuhan. Benar dia minta hati yang paham, tapi lama-lama
Hati yang paham itu akhirnya undur. Ketika Allah sudah lagi tidak berkenan, kita ingat yang terjadi pada Saul. Tuhan pasti melakukan kudeta dengan caranya sendiri. Bahkan umat pilihannya, anak-anak kesayangannya, dia hukum begitu rupa untuk mengajarkan bahwa mereka harus patuh dan taat hanya kepada Tuhan. Dia rela menghukum anaknya dengan cara yang keji sekalipun. Dipecah, perang saudara, oke. Tapi satu, dibuang, oke. Tapi satu yang yang Allah inginkan dari kehidupan Israel, mereka harus bertobat. Kalau sudah berjanji setia, karena janji keselamatan itu juga harus direspon oleh umat, maka jangan diingkari, jangan kita takabur. Dan Allah itu adalah sosok yang utama dan yang pertama, bukan yang lain yang dahulu. Justru Allah itu harus jadi yang utama. Beribadah kepada Tuhan, mengarahkan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu harus jadi yang prioritas pertama dan utama. Yang lain-lain itu cuma sidekick, yang lain-lain itu tambahan. Tapi beribadah kepada Tuhan dan memprioritaskan Tuhan itu adalah yang pertama. Makanya kitab ini memberi implikasi yang besar buat kehidupan umat Kristen. Kalau kita pelajari dengan baik, Bapak Ibu. Kita diingatkan sebagai umat pilihan Allah pada masa kini. Kita harus memprioritaskan Tuhan yang telah memungkinkan kita menerima anugerah keselamatan yang begitu besar. Jangan sampai kita jadi kayak umat Allah yang bangsa Israel. Jadinya pecahlah, lalu dibuanglah, diasingkanlah. Dan kalau Tuhan sudah tidak peduli, sudahlah, selesai kehidupan saudara. Ya, siapa yang mau peduli? Kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang sanggup membukanya. Tapi kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang sanggup untuk menutupnya. Pintunya bisa apa aja? Bisa pintu berkat, bisa pintu hukuman. Terserah Tuhan. Ya. Jangan kita hanya membayangkan Tuhan membuka pintu-pintu berkat saja, tanpa membuka pintu-pintu hukuman. Pintu itu kan banyak, Bapak Ibu. Yang keluar dari pintu bisa makanan, bisa racun. Seperti mulut kita. Mulut kita, lidah kita bisa mengatakan berkat, lidah yang sama bisa mengatakan kutuk. Pintu Tuhan juga gitu. Kalau Tuhan membuka, ya nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Hanya Tuhan sendiri yang bisa melakukannya. Harus kita jadikan Tuhan sebagai yang utama dan yang pertama. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita meninggalkan Tuhan, siap-siap aja. Kodenya siap-siap saja. Hukuman Tuhan sudah menanti di depan kita. Karena apa? Kalau kita meninggalkan Tuhan, siapa kita? Walaupun kita bangsa pilihan Tuhan, kalau kita merasa, oh Tuhan pasti membela saya, hati-hati dengan perasaan saudara. Karena apa? Tuhan bisa saja memberi pelajaran yang begitu rupa untuk mengingatkan bahwa Dia tidak bisa kita atur. Justru kita yang harus diatur oleh Dia. Kita belajar dari kitab raja-raja ini. Walaupun bangsa pilihan Tuhan, Salomo diberikan hikmat. Tapi kalau hidupnya meninggalkan Tuhan, ya Tuhan juga ninggalin dia. Kalau Tuhan sudah meninggalkan, ya sudah selesai kehidupan saudara. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ingatlah. Kitab Raja-Raja mengingatkan kita pentingnya menjaga kekudusan hidup. Dan bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan secara benar. Motivasinya benar. Bahkan integritas diri kita harus benar. Tuhan tidak hanya melihat hati. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang kita terjebak dengan statement yang mengatakan Tuhan melihat hati, bukan melihat kata-kata saya. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya melihat hati, tapi Tuhan melihat keseluruhan hidup kita. Memang betul katanya dari hati terpancar segala sesuatu. Tapi kalau segala sesuatunya hancur, ya itu mencerminkan hatinya hancur. Oleh karenanya Tuhan tidak hanya melihat hati, Tuhan melihat keseluruhan diri kita. Berintegritas. Kalau kita berjanji sama Allah, jangan diingkari. Lakukan, setialah. Susah, senang, kita bisa hadapi karena Tuhan pasti menyertai. Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita mau bekerja bagi Dia, maka Tuhan selalu akan menguatkan kita.
Memang Tuhan tidak janji selamanya lancar. Ada aja batu kerikil, tapi satu hal dia selalu memberikan kekuatan. Ini materi kita untuk hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Barangkali ada yang mau memberikan pertanyaan atau merespon, kita punya waktu sekitar mungkin sekitar 5 menit untuk tanya jawab. Jika ada, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau merespon, waktu dan tempat dipersilakan, tinggal buka saja mic-nya. Ada Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Jadi firman-Nya masih berkisar yang hari Minggu ya Pak Sam. Tuhan Ya tak Pak, pernah gimana? Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata ya Pak ya. Betul. Betul Pak. Betul Pak Puji. Tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, itu kunci. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka ini materi kita. Bapak Ibu bisa ngecek lagi di YouTube GKI Cicurug. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like videonya. Jangan lupa ikuti postingan GKI Cicurug. Banyak sekali berkat Tuhan di sana yang bisa kita peroleh. Dan juga kiranya materi hari ini memperdalam pengetahuan kita tentang kitab Raja-Raja yang banyak isinya, tapi juga banyak manfaatnya dan banyak pengajarannya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan dalam kesempatan ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Yang pertama pasti tentang bangsa dan negara kita, situasi yang terjadi, mereka yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Tambahannya adalah untuk Mama dari Rafael Sinaga dan juga Cecilia Sinaga dan Bapak Hadi Prabowo Gerson, Saudara Bu Retno Asih. Itu ya. Dan yang lain-lain ada di sana semua ya. Terkhusus juga untuk kegiatan Paskah, Bapak Ibu kita doakan agar segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Ada tambahan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dipersilakan. Sepertinya nggak ada Pak Sam. Siap Pak. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada tambahan lagi, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh kembali mendalami kitab-Mu ya Tuhan, dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Biarlah kami boleh menjadi semakin umat yang berhikmat dan mau mengarahkan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam situasi pasca pemilu. Tuhan yang boleh terus hadir, Tuhan yang memimpin perjalanan bangsa dan negara kami, dan Tuhan juga yang boleh senantiasa menolong agar bangsa dan negara kami boleh hidup dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Biarlah bangsa dan negara kami benar-benar menjadi bangsa yang berada di dalam pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk GKI Cicurug dengan segala kegiatannya, untuk kegiatan menjelang Paskah khususnya ya Tuhan, untuk panitia yang juga terbangun, yang sudah mulai bekerja, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, Tuhan mampukan agar boleh tetap bekerja dengan solid dan boleh menghadirkan perjumpaan yang memperjumpaan kami dengan Engkau dan dengan sesama kami ya Tuhan dalam peribadahan yang dijalankan. Biarlah juga segala program ke depan yang telah kami susun untuk Badan Pelayanan Jemaat, boleh Engkau cukupkan segala kebutuhannya, dan ketika kami memasuki tahun pelayanan yang baru, kami memasukinya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk peneguhan penatua ya Tuhan, yang akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. Tuhan
berkati, Tuhan persiapkan rekan-rekan kami yang akan diteguhkan ini, dan biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan mereka. Kami juga mengingat ya Tuhan, sanak saudara kami dalam kondisi sakit atau dalam masa pemulihan, untuk Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Buru-Burutu, Oma Lena, Ibu Tina, Ibu Yuliawati, Bapak Darlan Siombing, Ibu Wahyuni Kristin Saragi, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Marlina, Ibu Puji Lestari, dan Bapak Fefton Ardian Resnawan atau Bapak Nawan, Bapak Sutio, dan juga kami mengingat Mama dari Rafael Sinaga dan Saudari Cecilia Sinaga yang tadi siang kecelakaan dan dalam perawatan di Rumah Sakit Medicare, serta Bapak Adi Prabowo Gerson, saudara dari Ibu Retno Asih yang dirawat di Bogor. Kiranya Tuhan, Kau yang boleh memulihkan mereka semua, Tuhan yang juga boleh hadir dalam kehidupan mereka, dan kiranya yang terbaik yang berasal daripada-Mu boleh nyata dalam kehidupan mereka. Keluarga yang mendampingi, Tuhan juga kuatkan, Tuhan cukupkan kebutuhannya. Kami pun berdoa bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang dalam pergumulan terkait pekerjaan, terkait pendidikan mereka, untuk memasuki masa ujian juga Tuhan, anak-anak SMA kelas 3, Tuhan berkati di dalam menentukan masa depan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang perlengkapi. Kami juga berdoa menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kegiatan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, dengan sebuah lagu yang diambil dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Ku Serahkan, akan menjadi lagu penutup kita. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Aku dilindunginya. Ya, baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kegiatan kita sudah selesai pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk aksi puasa Paskah, jangan lupa ya Bapak Ibu, 19 Februari dikumpul mulai tanggal 31 Maret 2024, kalau yang 31 nggak ada di tempat ya, mulai tanggal 29 silakan dikumpulkan, amplopnya bisa dikumpulkan dalam kebaktian umum, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dan kalau tidak mendapat di meja penyambutan bisa diambil di
TU ya, tinggal minta saja, kita sudah sediakan di 2 tempat. Yang kedua, untuk anggota jemaat bagi Bapak Ibu yang pernikahannya belum dicatatkan di catatan sipil, silakan mendaftarkan diri. Bagi anggota jemaat GKI Cicurug, ada dokumennya, bisa dibuka di Warta ya Bapak Ibu, ada ini. Dan untuk BIC-nya atau apa namanya, orang yang bisa dihubungi, kontak personnya ada Pak Ibnu dan Ibu Sri Haryati. Jangan lupa juga untuk yang aksi puasa, yang anak-anak sekolah minggu itu pakai celengan yang di recycle ya, dibuat dari botol air mineral atau air minum dengan ukuran 1,5 liter ya, untuk yang anak-anak sekolah minggu. Kalau yang di atasnya ya silakan menggunakan amplop yang tersedia, atau mau bikin celengan tersendiri untuk aksi puasa pasca, Bapak Ibu yang kreatif, silakan, kami menerima dengan tangan terbuka gitu ya. Itu saja dari saya. Mungkin selain minggu depan ada persekutuan lansia, jangan lupa Bapak Ibu jam 10. Apakah ada pengumuman yang lain? Dipersilakan. Dari KD ada pengumuman? Hilang. Ya, terima kasih Pak. Untuk PRT tanggal 6 tetap akan ada PRT on-site, dilaksanakannya di sekitar area sekolah minggu atau di ruangan KD yang baru gitu Pak. Mungkin itu aja Pak pengumumannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David Tombotan ya. Jamnya jam 5 sore ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pengumuman lagi, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Pak. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat malam, Gusti Yesus memberkati.